Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan kita akan berbicara tentang peluang Indonesia yang nantinya akan mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita harus melalui jalur babak pertama atau putaran pertama yang dimulai pada Oktober yang akan datang. Nah, tanggal 27 Juli ini, Ketua Umum Erick Thohir akan berangkat untuk mengikuti, melihat hasil undian kita, ketemu siapa di putaran pertama. Ya, mungkin saja Sintayong juga akan ikut untuk melihat di mana tim asuhannya akan bertarung, karena Indonesia yang berada di pot 4 itu akan bertarung dengan tim unseeded, ya, yang terdiri itu tadinya ada 11 negara tapi mungkin tinggal 9 karena Sri Lanka dan Kepulauan Mariana ini dicoret oleh FIFA. Nah, di sana ada Bhutan, Laos, ada Bangladesh, Brunei Darussalam, Pakistan, Timur Leste, Guam. Ya, inilah calon lawan-lawan kita nantinya di putaran pertama. Dan saya rasa ya bukan mendahului, kita bisa mengatasi ini untuk kita bisa melihat melaju ke putaran kedua yang lebih sulit nantinya. Tetapi kita harus bisa menang dulu dalam pertandingan home and away di putaran pertama ini akan berlangsung pada bulan Oktober. Nah, Indonesia itu berada di peringkat ke-28 Asia, ya, ini berdasarkan peringkat FIFA yang sudah keluar pada akhir Juni yang lalu. Jadi peringkat 28 dari 47 atau sampai 48 negara yang akan ikut di kualifikasi ini, tapi ada hanya 22 negara untuk memulai kualifikasi putaran pertama. Karena peringkat pertama di Asia sampai 25 itu langsung lolos ke babak kedua yang menunggu. Nah, Indonesia yang ada di pot 4 itu ya bersama dengan Kuwait, Hong Kong, karena kita berada di peringkat ke-28. Peringkat 26 itu Kuwait, peringkat 27 Hong Kong. Nah, bersama dengan Indonesia, Cina Taipei atau Taiwan, Kepulauan Maladewa, ya, di sana ada Yaman, ada Afghanistan, Singapura, Myanmar, dan Nepal. Ini berada di pot 4 karena Kamboja yang tadinya pot 4 tuh bergeser tuh, masuk ke unseeded, ya, karena Nepal lebih sedikit punya poin lebih bagus, dan Kamboja bukan tidak mungkin akan melawan kita, tapi saya berpikir kita bisa ketemu dengan Laos, Bhutan atau Brunei Darussalam atau Macau dalam undian nanti. Itu yang saya mengatakan kita bagi Mark Klok dan kawan-kawan bisa lolos ke putaran kedua. Nah, di putaran kedua ketika kita lolos nantinya total ada 36 tim. Ya, dari 36 tim itu akan dibagi nantinya dalam 9 grup. 36 tim itu. Ya, 9 grup ini juara dan runner up di putaran kedua dinyatakan lolos ke putaran ketiga. Berarti ada 18 klub atau 18 tim, ya, 18 negara yang akan ikut di putaran ketiga. Nah, ketika semua tim 18 ini lolos, itu sudah pasti secara otomatis lolos ke Piala Asia 2027, di mana Arab Saudi menjadi tuan rumah. Karena Piala Asia berikut nantinya kan, di mana Qatar menjadi tuan rumah pada 2024, yang sebenarnya itu diselenggarakan 2023. Nantinya pada Januari dan Februari 2024, itu Indonesia ikut, lolos, ya, tim senior kita. Sehingga nanti kalau kita ikut di kualifikasi putaran pertama masuk putaran kedua, ada 18 tim yang lolos dari 36 itu yang saya bilang. Sehingga di putaran ketiga ada 18 tim. Indonesia kalau lolos sudah secara langsung akan ikut ke Arab Saudi pada 2027. Piala Asia setelah Qatar. Ini bagus. Jika kita, ya, sudah berada di ronde ketiga atau putaran ketiga, peluang untuk lolos Piala Dunia terbuka. Karena jatah Asia itu ada 8. Ya. Dari kemungkinan bisa 9. Karena 8 ini lolos sebagai jatah Asia. Kemudian satu lagi lewat playoff. Jadi ada 8,5 lah. Nah, itu yang kita akan tunggu nantinya. Asal Indonesia sampai ke putaran ketiga aja dulu. Ya, putaran pertama lolos, putaran kedua ada 36 tim. Sekali lagi saya ngomong di sini, dibagi dalam 9 grup, juara dan runner up. Berarti ada 18 tim ini lolos ke putaran ketiga. Di putaran ketiga ini dari 18 tim, kemudian akan dibagi, ya, dibagi dalam 3 grup. Masing-masing grup berisikan 6 tim, ya, 6 negara, ya, dari 18 itu. Lalu
Bagaimana caranya untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Ya harus juara dan runner-up grup dari 3 grup di putaran ketiga. Ya, jadi juara runner-up grup, misalnya di grup 1 itu langsung lolos. Juara runner-up grup di grup 2 langsung lolos. Juara runner-up grup 3 bisa lolos. Bisa aja pembagiannya grup A, grup B, grup C. Kalau bukan grup 1, 2, 3. Jadi 6 tim ini langsung lolos. Ya, secara otomatis kalau bisa menjadi itu tadi 1-2, 1-2, 1-2. Jadi sudah ada 6 dari putaran ketiga untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, yang akan berlangsung di Amerika, Meksiko, dan Kanada itu. Karena jatah Asia ada 8, berarti masih ada sisa 2. Lalu bagaimana sistemnya untuk mencari 2 ini? 2 itu akan diambil nantinya di peringkat 3 dan 4 di putaran ketiga. Ya, berarti ada 6 tim lagi. Ya, di grup A 3 dan 4, grup B 3 dan 4, grup C 3 dan 4. Jadi 6 tim ini. Kemudian dibagi di dalam ini 2 grup lagi. Dari 6 tim ini, masing-masing berisikan 3. Ya, itu sudah di putaran keempat nantinya. Untuk mencari 2 lagi, melengkapi 6 yang sudah lolos lebih dulu. Nah, juara grup dari 2 grup ini dari berisikan 6, tim peringkat 3, 4, ya, dari hasil putaran ketiga, hanya juara grup yang lolos dari 6 ini. Jadi 3-3 ini, misalnya juara grup A langsung lolos, juara grup B langsung lolos, untuk bisa melengkapi kuota Asia menjadi 8. Ya, itu di putaran keempat. Nah, lalu satu lagi dari mana? Karena kan Asia bisa punya jatah di playoff. Itu nantinya runner up. Ya, runner up dari 6 tim yang tadi ada di putaran keempat, di mana juara grupnya sudah lolos mengikuti 6 tim sebelumnya. Nah, runner up itu, atau juara keduanya akan baku hantam, mencari satu slot, satu jatah lagi. Ya, untuk bisa melawan dengan salah satu tim yang diutus dari konfederasi yang lain. Biasanya Amerika Latin di sini bisa saja untuk berhadapan dengan jatah dari Asia untuk bisa merebut. Jadi Asia bisa mendapatkan 9. Kalau kalah ya cuma 8. Karena itu memang jatah khusus yang sudah diberikan 8. Ya mudah-mudahan bisa 9. Dan Indonesia saya pikir bisa lolos. Ya, walaupun terbilang ini berat karena kan nama-nama seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, itu pasti Australia juga di dalam kan ini kuat, termasuk ada Qatar. Ini tim-tim yang difavoritkan. Tapi kan semua dalam sepak bola bisa terjadi. Kalau di putaran ketiga kita ada dan ikut di salah satu grup yang terbagi dalam 6-6 itu, bisa aja kita menjadi runner up misalnya dan kita lolos. Atau kalau kita tidak lolos di 6 pertama, kita bisa mengambil di putaran keempat, di mana ada yang saya bilang tadi, peringkat 3-4 di masing-masing grup. Grup A, grup B, grup C itu akan bersatu lagi, kemudian akan diundi untuk dibagi, dipisah lagi dalam 2 grup. Juara grup masing-masing lolos. Indonesia bisa datang dari situ untuk melengkapi 2 jatah ini kan. 6 sudah ada dan 2 jatah tambahan, bisa aja. Atau kalau memang tidak di peringkat runner up itu, kita bisa ikut playoff untuk bertarung dengan salah satu wakil Amerika. Jadi bisa terbuka. Yang penting sampai dulu Sintayong bersama pasukannya di putaran ketiga. Putaran pertama saya pikir tidak menjadi masalah. Ya siapapun lawan kita, karena memang secara peringkat kita ada di atas, secara kualitas mungkin kita ada di atas. Nah di putaran kedua ini, ketika terbagi dalam 9 grup, kita harus bisa lolos. Runner up saja di grup dari 9 ini. Terbuka ya untuk bisa lolos. Kalau kita sudah di putaran ketiga ini, peluang harus dimanfaatkan dengan baik. Nah kenapa harus saya pikir terbuka? Jika di dalam itu sudah ada tambah 4-5 pemain baru dari grade A, seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum Erick Thohir dan STY, memungkinkan sekali buat kita untuk bisa bersaing di Asia, dan siapa tahu kita bisa lolos ya untuk ke Piala Dunia. Kalaupun tidak, kan Erick sudah mengatakan paling tidak target itu ada di 2038 ya. Tapi masih punya kesempatan ya. Makanya sampai dulu di putaran ketiga, itu yang paling penting buat STY, menjadi ujian buat kita. Dan pasti kalau kita sudah bisa lolos di putaran pertama pada Oktober, putaran kedua itu akan berlangsung pada bulan November. Nah kita juga lolos ke putaran ketiga, STY terus akan diperpanjang. Kalau kita sudah bisa ada putaran ketiga, karena kita sudah lolos di Piala Asia kan, secara otomatis kalau ada di putaran ketiga, 18 tim. Sambil kita melihat kemungkinan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, saya pikir STY akan terus diperpanjang, mungkin 2-3 tahun lagi bersama dengan Indonesia, dan itu yang diharapkan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Nah, kita akan
tunggu dari hasil undian siapa lawan kita di putaran pertama, dan juga nantinya kita akan bergabung di putaran kedua. Semoga kita bisa berhasil untuk tim nasional senior kita. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.